Halo semuanya, selamat datang di channel Emeraldi. Di sini gue akan membahas anime baru yang berjudul Maugon Saikyo no Majutsu wa Ningen Data. Gila, dari judulnya saja udah buat keren cuy. Anime ini menceritakan sebuah MC yang bernama Ike. Ike mampu merebut banteng sendirian dan menyingkirkan musuh dengan sihir tertinggi. Tidak diragukan lagi kemampuan Ike. Ike merupakan monster yang mempesona bagi teman dan musuh. Namun diam-diam Ike punya satu rahasia yang tidak bisa dibagi ke sesama tentara iblis. Gila, gue salah ngomong. Sorry. Ike yang diperlukan sebagai komandan hebat dan kekuatan pendorong bagi pasukan iblis. Ternyata dia seorang manusia. Dari cerita singkat itu saja sudah membuat tertarik. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita masuk aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe cuy. Di awal cerita kita ditunjukkan sebuah perperangan antara manusia dan iblis. Pasukan iblis ini dipimpin oleh MC yang bernama Ike. Dikarenakan Ike ini bisa dibilang cerdas dan kuat, Ike berhasil menghancurkan pertahanan kota Arsenam dalam waktu 1 minggu. Dikarenakan Ike adalah manusia, dia menyuruh anak buahnya untuk menyembuhkan musuh yang terluka walaupun mereka adalah pasukan iblis. Selesai pertempuran, Ike menceritakan tentang masa lalunya. Ternyata Ike saat kecil dia dirawat dan dilatih oleh legendaris penyihir iblis yang agung. Saat sedang menceritakan masa lalunya, tiba-tiba saja perempuan yang imut di identitas tak dikenal ini sembunyi di bawah meja cuy. Karena Ike menyembunyikan wujud manusianya selama ini, tidak heran mengapa Ike panik. Namun ekspresi kelakuan cewek ini sangat di luar dugaan cuy. Cewek ini meminta maaf dan tidak akan memberitahu identitas Ike. Dikarenakan sangat panik, cewek ini tidak sengaja membenturkan kepalanya ke meja cuy. Tidak hanya lucu saja ini cewek, tapi agak lol dikit ya cuy. Setelah kejadian itu, Ike keluar bersama asistennya. Namun saat di perjalanan, manusia menghadang dan bertanya berapa banyak pajak yang harus mereka bayar. Namun Ike menjawab sama seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja Ike teleportasi dan tiba-tiba diserang oleh golem dari belakang. Dikarenakan Ike adalah murid salah satu legendaris penyihir agung, tentu saja Ike dengan mudah mengalahkan golem tersebut. Setelah mengalahkan golem itu, ternyata yang menteleportkan Ike adalah komandannya, yaitu Cheviro. Cheviro ternyata tahu identitas asli Ike. Namun, Cheviro memilih untuk merahasiakannya dan juga ternyata tujuan Cheviro memanggil ke Ike adalah Ike disuruh menghadap ke Raja Iblis. Dikarenakan usahanya untuk menginvasi kota Arsenam dalam waktu 1 minggu. Setelah sesampainya ke kastil Raja Iblis, tidak disangka Raja Iblis ini adalah seorang perempuan. Raja Iblis ini bernama Dairokuten. Raja Iblis ini sempat mencurigai Ike dikarenakan sifat kemanusiaan Ike yang sangat rendah hati. Namun untungnya Cheviro menyelamatkan Ike dari kecurigaan itu. Ditambah lagi, Ike memberi pendapat kalau manusia di kota Arsenam akan dimanfaatkan untuk para iblis. Hai, Mao Dairokuten. Raja Iblis ini pun percaya apa yang dikatakan Ike. Tidak disangka, Dairokuten yaitu Raja Iblis memberi Ike hadiah, namun hadiah tersebut tidak diberitahu apa hadiahnya. Setelah itu, Ike kembali ke kota Arsenam dan tiba-tiba saja bertemu cewek yang pingsan tadi. Ternyata nama cewek ini adalah 13, tapi kita panggil saja Sati. Dan karena Sati tidak ingin dibunuh, Ike memutuskan menjadikan Sati pelayannya serta menjaga identitas asli Ike. Setelah kontrak dibuat, setelah itu Ike diutuskan sebagai penguasa kota Arsenam. Ternyata hadiah yang dimaksud dari Raja Iblis adalah kota Arsenam. 別に不思議でもなかろう。しかし、なんでイバリアスを？あそこはアーセナムよりも南にある町じゃ。今後の戦において最前線となる。しかし。 Ike pun berencana memperbaiki semua kerusakan di kota ini.
Dikarenakan membutuhkan setengah tahun untuk memperbaikinya, Ike meminta manusia dan iblis bekerja sama untuk melakukan hal tersebut. Ningenと魔族が一緒に働いてるなんてこんな光景見たことない。まったくアイク様には驚かされる。8時間ずつ交代させることで24時間作業を止めず、さらには報奨金まで与えて士気を高めた。俺にはわかる。この人は天才だ。魔王軍の懐刀と言われる理由がわかった。皆そこから離れろ。Episode 1 pun sudah berakhir guys. Gimana menurut kalian dengan episode 1 ini? Lumayan menarik apa kurang tertarik nih? Jika ramai yang nonton, gue akan membahas episode selanjutnya guys. Sekian dan terima kasih. See you next video. ありがとうございます。